wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Di masa pandemi ini tetap menjaga 5M. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas, Mbak Ana. Teman-temannya dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa, mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya Ibu akan mengaksen satu persatu. Yang pertama, Ahmad Fatoni, Arista, Bebita, Diva, Ilham, Jihad, Farel Abiasa, Hana Oktaviasmi Putri, Latifah Dinda, Muhammad Farhan, kemudian Naswa Fatunana, Retna Wulandari, Warda Esri. Alhamdulillah semua hadir. Nah, untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa semua anak-anakku untuk berdiri semua. Buku histori Java. Kemudian yang kedua apa? Menemukan bunga
Kebun Raya Bogor. Itu keberhasilan Bapak. Nah, Raffles itu hanya berkuasa ini selama 5 tahun. Kemudian Raffles menandatangani apa yang namanya perjanjian Convention London, di mana Inggris harus menyerahkan Indonesia kepada pemerintah kolonial Belanda. Nah, sejak itulah Indonesia dikuasai oleh Belanda, yaitu tahun 1816 sampai tahun 1942. Nah, kemudian Belanda memerintahkan 3 orang jenderal yang bernama satu Elo, Buiskers, dan Van der Kapellen. Nah, untuk kekuasaan di Indonesia itu diserahkan kepada Van der Kapellen. Nah, sebenarnya Van der Kapellen ini meneruskan kebijakan dari Raffles, yaitu memungut pajak tanah. Tetapi karena kondisi rakyat ini sangat miskin, nah ini tidak berhasil. Bahkan timbul perlawanan yang ada di Indonesia. Maka kemudian Van der Kapellen ditarik ke Belanda lagi. Sebagai gantinya siapa? Yaitu Dubus di Sigmis. Nah, Dubus di Sigmis itu juga memikul beban yang sangat berat karena keuangan Belanda semakin defisit. Nah, Dubus di Sigmis ini berusaha untuk mengisi kas Belanda dengan cara apa? Meningkatkan ekspor. Kira-kira berhasil atau enggak? Berhasil atau enggak? Tidak, jadi tidak berhasil. Maka kemudian ada seorang filsafat yang bernama Van den Bosch. Bernama Van den Bosch ini mengeluarkan gagasannya yang namanya kultur stelsel atau tanam paksa. Kalau artinya kok tanam paksa berarti menanam dengan cara yang dipaksa. Jadi menanam dengan cara dipaksa, yaitu menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Untuk apa? Untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Dan tanaman apa saja yang diekspor itu tanaman apa saja? Nah, coba lihat di gambar di depan. Itu yang pertama gambar apa? Kopi. Kemudian yang kedua? Tebu. Kemudian yang ketiga? Apa? Nila. Kemudian yang keempat apa? Tembakau. Nah, inilah tanaman-tanaman yang diekspor ke luar negeri yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nah, itulah unsur dari Van den Bosch. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, apa manfaat kita belajar tentang tanam paksa? Tadi kalian sudah mengatakan bahwa tanam paksa ini adalah menanam dengan cara dipaksa. Manfaatnya untuk apa dalam kehidupan sehari-hari dalam mempelajari sistem tanam paksa? Nah, supaya kalian ketika nanti dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di madrasah, baik itu nanti di rumah, atau kemudian nanti di masyarakat, kalian tidak boleh memaksakan diri, memaksakan kehendak kepada orang lain. Apalagi di lingkungan madrasah teman-teman, itu tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain atau pada temannya. Itu manfaat kita. Mengapa kita belajar mengenai sistem tanam paksa yang bisa kita ambil manfaatnya seperti itu. Nah, untuk membahas tentang tanam paksa, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama adalah, nah ini kompetensi dasar yang kita capai, yaitu 3.1 adalah menganalisis proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Kemudian KD 4.1 ini adalah menginformasi tentang proses masuk dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, melalui kegiatan mengamati video, peserta didik dapat menganalisis latar belakang tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis ketentuan
peserta didik dapat menganalisis dampak tanam paksa. Itulah nanti yang akan kita capai tujuannya. Nah, untuk materi ini ada beberapa penilaian. Nah, yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Ya, penilaian pengetahuan nanti guru akan memberikan penilaian harian. Kemudian yang kedua ada penilaian sikap. Nah, sikap itu ada dua, ada sikap spiritual dan ada sikap sosial. Ya, nanti bisa diamati ketika nanti kalian diskusi. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan itu bagaimana nanti kalian ketika presentasi, dan nanti ada penugasan yaitu tentang pembuatan infografis tentang sistem tanam paksa ini dengan menggunakan aplikasi. Nah, mengenai penilaian, kemudian kompetensi dasar dan tujuan sudah jelas anak-anak? Sudah? Alhamdulillah. Nah, anak-anak tuh untuk lebih jelas tentang materi tentang tanam paksa, Ibu akan memutarkan video tentang tanam paksa. Silahkan diamati. Ya. Hai guys, gimana kabar hari ini? Semoga semua sehat selalu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas masa yang paling eksploitatif di zaman Belanda, yaitu masa tanam paksa. Langsung saja, yuk kita bahas. Sistem tanam paksa adalah peraturan yang diberlakukan pemerintah kolonial Belanda yang mewajibkan setiap desa mengisikan 20% tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang laku di pasar dunia. Tanaman ekspor tersebut antara lain kopi, tebu, kayu manis, karet, lada, tembakau, teh, dan tanaman-tanaman lainnya. Kisah budaya Belgia dan pengalaman pengangguran di era Belanda membuat kemampuan Belanda menuju kebangkrutan. Akhirnya, pemerintah Belanda menemukan cara untuk menutup kerugian dari biaya tanah tersebut. Solusinya adalah dengan kultur swasta, atau secara aktual berarti sistem budidaya. Kultur swasta ini pada praktiknya adalah sistem yang memaksa rakyat jajarannya menanam tanaman ekspor demi keuntungan pribadi Belanda. Saya dengan skala bos yang diterapkan pada tahun 1830. Sistem tanam paksa memiliki beberapa aturan. Aturan-aturan tanam paksa yang telah dibuat dan disosialisasikan ke rakyat pribumi nyatanya berbeda jauh dari pelaksanaannya di lapangan. Rakyat diwajibkan menyediakan 1/5 atau 20% tanah miliknya untuk ditanam tanaman ekspor. Namun, pada pelaksanaannya, Belanda merampas lebih dari 1/5 tanah dan seluruh tanah milik rakyat jika tanah tersebut subur. Pada aturan lain tertera, jika rakyat gagal panen, maka kegagalan panen tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Belanda. Namun, pada pelaksanaannya, justru rakyat yang harus bertanggung jawab jika terjadi gagal panen. Kegagalan panen akan membuat rakyat semakin menderita dengan hukuman cambuk atau dipukuli oleh prajurit-prajurit Belanda. Selain itu, kelebihan hasil panen yang harusnya menjadi hak milik rakyat justru dirampas seluruhnya oleh pemerintah Belanda yang serakah. Tanam paksa ini tentunya sangat membuat rakyat pribumi sangat menderita. Tak jarang, banyak di antara rakyat pribumi jatuh sakit karena sistem tanam paksa. Bahkan di antaranya banyak juga yang meninggal dunia. Bagi pemerintahan kolonial Belanda, sistem tanam paksa ini sangat sukses membuat negeri Belanda kaya raya. Lebih dari 900 juta gulden mampu dihasilkan oleh tanam paksa dan juga digunakan untuk membangun infrastruktur di negeri Belanda. Sistem ini akhirnya mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk orang-orang Belanda sendiri. Salah satunya seperti Eduard Douwes Dekker yang merupakan pejabat Belanda. Douwes Dekker sampai menulis buku yang terkenal, yaitu Max Havelaar.
menceritakan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat sistem tanam paksa. Kecaman juga datang dari seorang misionaris dan anggota parlemen Belanda, yaitu Baron van Hugel. Van Hugel mengecam tanam paksa sebagai tindakan tak berperi kemanusiaan. Ia dengan gigih berjuang menghentikan praktik tanam paksa lewat parlemen Belanda yang kemudian diikuti dengan tokoh-tokoh Belanda yang lain. Protes dan mencoba melakukan tokoh-tokoh humanis Belanda akhirnya mampu menghapus sistem tanam paksa secara perlahan. Setelah kalian mengamati, kemudian mungkin kalian akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Nah, coba apa yang ingin kalian tanyakan tentang video itu? Ya, oke? Nah, apakah ada ketentuan tanam paksa? Pertanyaan yang bagus. Kemudian lagi, Adakah dampak dari tanam paksa itu sendiri? ya, adakah dampak dari tanam paksa itu sendiri? Kemudian, oke? Kesimpulan materi tentang tanam paksa. Bagaimana? Kesimpulan materi tentang tanam paksa. Oh ya, jadi dampaknya yang nanti bisa disimpulkan tentang tanam paksa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan kalian ini, mari kita rumuskan tentang pertanyaan masalah yang harus kita jawab dalam materi tentang tanam paksa. Dan yang pertama adalah apa latar belakang tanam paksa. Kemudian yang kedua, bagaimana ketentuan tanam paksa. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelaksanaan tanam paksa. Kemudian yang keempat, bagaimana dampak tanam paksa. Untuk menjawab masalah-masalah ini, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu Muhammad Farhan, kemudian Mbak Ratna Wulandari, dan Mbak Diva Krisna. Ini nanti LKPD-nya. Kemudian kelompok 2 Ahmad Fatani, kemudian warga Estri dan Mbak Naswa. Kemudian yang kelompok 4 ini adalah Mbak Hana, kemudian Mas Farel dan Mbak Jihan. Kemudian yang kelompok 3 itu adalah Mbak Bedita, kemudian Latifah dan Mbak Arista. Silahkan didiskusikan. Nah, ketika diskusi, ketua kelompok nanti membagi tugas. Nah, membagi tugas itu ada beberapa pertanyaan yang masalah yang harus dijawab. Nah, setelah membagi tugas, kalian boleh mencari sumber baik dari buku, kemudian dari sumber bahan ajar yang kemarin sudah Ibu bagikan, atau melalui internet. Cari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, kemudian setelah selesai, tuliskan di lembar kerja yang sudah Ibu bagikan, kemudian nanti dipresentasikan. Jelas semuanya? Jelas. Oke, silakan memulai diskusi. Nah, dimulai diskusinya.
Iya. Jadi perlawanan di Ponorogo dan perlawanan di Padri itu perlawanannya hampir bersamaan. Nah, kalau perlawanan di Ponorogo itu tahun 1825 sampai 1830, sedangkan perlawanan Padri itu tahun 1821 sampai 1838, sehingga perlawanan ini hampir bersamaan. Bahkan nanti Belanda ini ketika terjadi perlawanan perang Padri, nah ini akan dicatat senjata terlebih dahulu untuk menyelesaikan perlawanan di Ponorogo. Nah, untuk materi perlawanan akan kita bahas pada materi selanjutnya. Jelas mengenai latar belakang tanah paksa? Jelas. Oke, sekarang kelompok yang kedua ini akan mempresentasikan tentang ketentuan tanah paksa. Enggak, foto jauh. Jadi ketentuan tanah paksa sendiri, yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanah paksa. Yang kedua, tanah yang disediakan penduduk untuk tanah paksa tidak boleh lebih dari 1/5 tanah pertanian yang dimiliki. Yang ketiga, tanah yang disediakan untuk tanah paksa dibebaskan dari pajak. Yang kelima, kegagalan panen bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat, menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Itu ketentuan tanah paksa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Ya, ketentuan tanah paksa ini dimuat dalam Statblad nomor 22 tahun 1830. Nah, di dalam ketentuan ini sebenarnya ini kalau kita lihat ada satu yang pertama pemerintah Indonesia harus menyediakan 1/5 tanahnya. Kemudian yang 1/5 tanahnya ini bebas dari pajak. Nah, jika gagal panen, maka yang menanggung siapa? Pemerintah Belanda. Jika kelebihan panen bagaimana? Dikembalikan. Nah, yang tidak mempunyai tanah bagaimana? Harus menyerahkan tenaganya selama bekerja di perkebunan Belanda selama 65 hari. Nah, dari ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2, menurut kalian ketentuan ini memberatkan atau tidak? Siapa yang mau memberikan alasannya? Oke, kelompok 4 Mbak Hana? Tidak. Tidak. Jadi ketentuan itu tidak memberatkan sebabnya apa Mbak Hana? Sebabnya karena rakyat masih bisa menanam
Iya, jadi menurut kelompok 4, ketentuan tanah paksa ini tidak memberatkan. Karena apa? Karena yang diserahkan tanahnya hanya 1/5. Ya 1/5 tanah yang diserahkan itu bebas dari pajak. Ya, jika gagal panen, maka kegagalan panen ini ditanggung oleh pemerintah Belanda. Bagus, tanggapan dari kelompok 4 dari kelompok 4. Nah, kemudian ini presentasi yang ketiga yaitu tentang pelaksanaan tanam paksa. Nah, apakah pelaksanaan tanam paksa ini sesuai dengan aturan ketentuan-ketentuan dalam Statut nomor 22 atau banyak sekali penyimpangan? Di kelompok 3 silakan. Kami akan mempresentasikan tentang ketentuan tanah paksa atau banyak penyimpangan dalam tanah paksa karena pelaksanaan tanah paksa tidak sesuai dengan ketentuan dan banyak penyimpangan. Contohnya, rakyat tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Jatah tanah untuk tanaman berkualitas ekspor melebihi 1/5 dari lahan garapan. Lahan yang disediakan untuk tanam wajib tetap dikenai pajak banyak. Iya. Ada pertanyaan? Sudah jelas mengenai pelaksanaan tanam paksa? Sudah. Jadi pelaksanaan tanam paksa itu sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan banyak penyelewengan. Contoh misalnya tadi sudah dipresentasikan dari kelompok 3. Rakyat itu hanya boleh menyerahkan 1/5 tanahnya. Tapi kalau tanahnya subur itu diserahkan semua. Tanah yang diserahkan itu harusnya bebas pajak, tetapi dalam pelaksanaannya rakyat tetap menanggung pajak. Kemudian yang ketiga juga gagal panen, siapa yang menanggung? Rakyat. Jadi memang di dalam kesempatan politik ternyata tidak memberatkan, tetapi dalam pelaksanaannya sangat memberatkan, terutama ketika pelaksanaan tanah paksa itu ada apa yang namanya kultur prosenten, hadiah tanah paksa. Nah, apabila para yang mengumpulkan tanah paksa para pajak ini semakin banyak menyetorkan kepada Belanda, maka hadiahnya persenannya akan semakin banyak. Jelas mengenai pelaksanaan tanah paksa? Ya. Oke, sekarang yang keempat yaitu dari kelompok 4 yaitu tentang dampak positif dan negatif tentang tanah paksa. Monggo kelompok 4 dilakoni Mbak Hana. Saya mewakili kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Dari dampak positif, rakyat Indonesia mengenal teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Yang kedua, meningkatkan jumlah uang yang berdiri pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Yang ketiga, munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pabrikan di pedesaan. Dampak negatifnya, kemiskinan serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Yang kedua, beban pajak yang berat. Yang ketiga, beban hidup rakyat semakin berat karena mereka harus menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Iya. Kelompok 4 tentang dampak tanam paksa. Memang dampak tanam paksa itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Ya, kalau negatifnya, nah rakyat itu hanya menyerahkan 1/5, tapi kemudian diserahkan semuanya, sehingga tidak ada untuk menanam padi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menanam tebu itu memerlukan air yang sangat banyak, sehingga ini memberatkan rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, ketika menanam tebu, menanam nila, itu memerlukan tanah yang baik, yang bernilai tinggi, sehingga tanah-tanah rakyat yang bernilai tinggi diambil semua. Kemudian terjadi bahaya kelaparan. Ada 3 daerah yang ini sampai menimbulkan kematian, yaitu di Demak, kemudian di Grobogan dan Cirebon. Itu dampak negatifnya. Kemudian dampak positifnya, walaupun banyak negatifnya, masih bisa kita ambil dampak positifnya. Tadi di kelompok 4 sudah mempresentasikan tentang dampak positifnya. Yang pertama, rakyat Indonesia mengenal teknik cara menanam tanaman ekspor. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia mengenal cara irigasi yang baik. Kemudian yang ketiga, dibangunnya sarana prasarana, sarana irigasi. Kemudian
kemudian jalan, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, itulah tentang dampak negatif dan positif tanam paksa. Sudah jelas semua? Ya. Luar biasa hari ini untuk presentasi kalian, semua anggota kelompok, semua aktif, semua. Nah, tentang materi tanam paksa sudah jelas? Sudah. Setelah kita membahas tadi mulai dari latar belakang tanam paksa, kemudian ketentuan tanam paksa, kemudian pelaksanaan tanam paksa dan dampak tanam paksa, mari kita simpulkan materi hari ini. Nah, coba siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Mbak Diva, monggo. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi hari ini? Tanam paksa didesain oleh Landegaus. Latar belakang tanam paksa adalah untuk mengisi kas ganda yang kosong tetapi dalam selanjutnya Apakah ada penyelewengan tanam paksa? Mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia. Nah, dari kesimpulan dari Mbak Diva tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tanam paksa ini adalah prakarsa gagasan dari Van den Burg untuk menanam tanaman itu yang laku dijual di pasaran Eropa. Nah, tanaman sebenarnya tanam paksa ini tidak memberatkan kalau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali penyelewengan pelaksanaan tanam paksa sehingga mengakibatkan dampak negatif untuk rakyat Indonesia. Sedangkan Belanda bagaimana memperoleh dampak positifnya yang luar biasa. Keuntungan tanam paksa itu luar biasa sekali. Nah, keuntungan ini diperoleh diangkut ke Belanda, ke negara Belanda. Untuk apa? Untuk membangun sarana prasarana yang ada di Belanda. Sedangkan Indonesia bagaimana? Rakyat Indonesia tetap menderita. Tetapi walaupun menderita, rakyat Indonesia tetap memperoleh dampak positifnya walaupun hanya sedikit yang diperoleh. Nah, itu kesimpulan hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan lagi tentang materi tentang tanam paksa? Sudah jelas semuanya? Sudah. Tentang materi tanam paksa. Nah, untuk materi ini kalian sudah jelas tentang materi tentang tanam paksa. Nah, Ibu Dwi akan tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Alhamdulillah, karena pembelajaran hari ini menyenangkan. Nah, sikap apa yang bisa kalian ambil setelah kalian mempelajari tentang sistem tanam paksa pada masa pemerintahan Belanda yang dilaksanakan di Indonesia? Sikap apa? Siapa yang mau? tidak boleh memaksakan kehendak. Oke, kata yang pertama tidak boleh memaksakan kehendak. Kemudian sikap apa lagi yang bisa kalian ambil dengan pembelajaran? Oke? Rela berkorban demi masyarakat Indonesia. Oke, yang kedua adalah rela berkorban dari rakyat Indonesia. Inilah sikap yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi mungkin di awal sudah menyampaikan jangan pernah memaksakan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, rakyat Indonesia sudah rela berkorban, mengorbankan nyawanya dalam pelaksanaan tanam paksa. Nah, kewajiban kalian apa? Belajar yang sungguh-sungguh. Isilah kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Nah, itulah sikap yang bisa kita ambil dari pembelajaran tentang tanam paksa. Nah, untuk materi selanjutnya, nanti silakan kalian pelajari tentang sistem ekonomi liberal. Kemudian untuk penugasan pada materi ini, nanti silakan membuat infografis tentang sistem tanam paksa dengan menggunakan aplikasi Canva. Kalian sudah bisa ya? Sudah bisa ya? Oke, sudah bisa tentang aplikasi Canva. Nanti waktunya adalah 1 minggu. Nah, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Nah, sebelum Dwi tutup, mari kita tutup dengan berdoa yang dipimpin oleh Pak Les, Mbak Ana. Ayo, Mbak, kita. Baik, pembelajaran
Putri tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.